Welcome to Paradox. Oke, paradokers di luar sana, gimana kabar kalian nih? Bertemu dengan gue lagi Evan di sini, tetap di channel Paradox. Oke, gimana kabar kalian? Di tengah suasana COVID yang semakin rame guys, semakin seru, semakin menakutkan dan mengkhawatirkan. Di hari gue rekaman sekarang, yang PDP itu sudah di atas 10.000, udah di atas ceban guys. Yang ODP sudah di atas 100.000, cepeceng, buset. Angka yang bener-bener naiknya gila-gilaan, sangat amat tajam dibanding hari-hari kemarin. Kenaikannya sungguh tinggi banget. Dan gue yakin setelah berita tadi, pasti banyak orang makin panik, makin takut, makin khawatir, dan lain-lain. Tapi gue harap kalian paradokers tetap tenang, tetap menjaga pikiran agar tetap jernih dan bersih. Tetap jaga kesehatan ya guys. Gak usah banyak keluar rumah lo, kecentilan. Udah gak usah banyak tingkah, di rumah aja baik-baik. Lo belajar, berdoa, lo mengabdi pada orang tua, lu ngepel WC kayak, lu nyuci piring kayak, yang dulunya lu tinggal di rumah makan, lu tinggal ke kamar. Sekarang udahlah, lu banyak-banyak kerjain pekerjaan rumah yang dulu mungkin lu gak pernah buat. Lu pakai bersihin langit-langit, lu cuci tuh kemoceng, lu lap jendela, ngepel halaman. Banyak hal yang bisa dibuat guys. Ayolah. Kita bikin diri kita lebih bermakna di rumah. Gak cuma di rumah nyantai doang sampai bonyok lu di rumah malah kagak ngapa-ngapain, main game makan. Udah mending lu pergi keluar sono. Ya jangan begitulah. Ayolah. Jarang-jarang kan kita di rumah berhari-hari kagak ngapa-ngapain. Ayo. Make yourself useful. Oke guys. Nah, begini. Di dalam kondisi pandemi COVID-19 yang semakin seru akhir-akhir ini, gue melihat ada salah satu produk yang muncul, yang dijual di mana-mana, di jalanan ataupun di toko-toko online. Produk itu adalah masker. Lo pasti setuju masker itu menjadi something yang common, yang lo lihat dimanapun. Tadi gue keluar buat beli sembako, gue melihat 98% orang tuh pakai masker. Lihat orang pakai masker tuh menjadi something yang biasa banget di mata gue. Dan justru gue melihat orang yang gak pakai masker itu menjadi something yang agak-agak aneh gitu. Gila, lu gak pakai masker, lu segitu pedenya lu kalau lu bakal tetap sehat gitu ya. Gue tuh suka mikir begitu gitu loh. Justru aneh kalau orang gak pakai masker. Kalau zaman dulu ya kita pakai masker untuk menjaga diri kita dari polusi udara. Tapi guys, hari ini masker itu bisa menjaga nyawa kita. Bukan cuma dari polusi udara doang, tapi dari coronavirus. Dan gue yakin kalian pun setuju masker itu something yang sangat penting akhir-akhir ini. Dan karena masker banyak dicari orang, kita bisa melihat banyak lahirnya home industry permaskeran. Mereka bikin masker sendiri di rumah, mereka jahit sendiri, mereka jual sendiri. Ya, ini kondisi yang mungkin gak akan terjadi lagi ke depannya ketika coronavirus ini sudah hilang. Tapi memang kita gak bisa menjaga diri kita 100% aman tanpa masker di luar sana. Dengan masker pun kita mungkin masih bisa terkena virus. Mungkin kita menyentuh benda yang ada virusnya di situ, dan kita pulang ternyata kita lupa cuci tangan gitu. Tapi paling nggak dengan masker kita bisa menjaga diri kita maybe 70% lebih aman lah, lebih menjaga diri kita lah dari orang yang bersin, yang tuh virus corona terbang melayang-layang dari mulut dia lewat udara, lewat bersin, air ludah. Wah, masker gue yakin sangat bisa menjaga kita. Nah, kalau kita menarik hal ini ke dalam kehidupan kerohanian kita, bagi kita anak-anak Tuhan, bagi kita orang percaya,
sangat tidak mungkin kita memiliki kondisi yang aman dari serangan iblis 100%. Sangat gak mungkin guys. Kalau kita baca Alkitab di 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Di situ Petrus menulis begini. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Guys, singa ini atau iblis sama seperti coronavirus di luar sana yang berjalan keliling. Kesamaan dari virus corona dan iblis adalah apa? Lo gak bisa ngelihat. Sama-sama gak kelihatan. Kalau virus mungkin lo masih pakai mikroskop atau alat yang khusus buat lo bisa melihat virus itu. Tapi kalau iblis, lo mau pakai apaan? Lo mau pakai apa gue tanya? Kamera hitam putih? Nggak ada, nggak kelihatan. Sama. Basically, dua hal ini sama-sama nggak bisa kita lihat. Dan karena itu kita nggak bisa berkata, oh gue aman ke situ karena di situ nggak ada coronavirus. Oh gue aman ke sini karena di situ nggak ada iblis. Nggak bisa. Kita harus tetap menjaga diri kita dengan baik. Kalau tadi menjaga diri kita dari corona menggunakan masker, kalau menjaga diri kita dari iblis kita pakai apa? Menjaga diri kita dari singa yang berjalan keliling dan mengaum-ngaum ini kita pakai apa? Nah, itu harus kita pikirin guys. Nah, kalau kita lanjutin ayat tadi di 1 Petrus 5 ayat yang ke-9, ditulis begini, lawanlah dia. Dia ini maksudnya si iblis ya. Dengan iman yang teguh. Dengan iman yang teguh. Iman dalam bahasa aslinya atau bahasa Yunaninya adalah pistis. Pistis itu artinya adalah kepercayaan sampai di titik kita menyerahkan diri kita kepada yang kita percayai. Bukan cuman kita tahu, kita percaya itu bukan cuman tahu, tapi benar-benar sampai di titik kita menyerahkan diri kita guys. Kalau contohnya lu percaya gue nggak gitu, misalnya kita ketemu di jalan terus gue nanya sama lo, bro lu percaya gue nggak? Lu mungkin bingung dan lu karena lu nggak enak lu bilang oke deh bro, gue percaya sama lu. Terus gue langsung oke, kalau lu percaya gue, cewek lu buat gue deh gitu, misalnya gitu. Lu gimana ya respon lu? Lu bisa mukulin gue di situ, lu bisa ludahin gue di situ. Tapi kalau kita sama Tuhan, kita nggak bisa cuman berkata, Tuhan aku percaya deh sama Tuhan. Oh, kamu percaya sama aku nak? Iya Tuhan, aku percaya sama engkau Tuhan. Oke, sini cewek lu, udah lu putusin dia bukan buat lu. Respon lu apa? Apa yang lu lakukan di situ? Nah, kalau kita berkata kita percaya kepada Tuhan, kita memiliki iman yang benar kepada Tuhan, kita harus menyerahkan diri kita kepada yang dipercayai. Sampai di titik kita tidak memiliki diri kita sendiri lagi. Itu adalah iman yang benar. Pistis, pisteo, itu adalah iman yang benar. Nah, di sini dikatakan untuk kita dapat melawan iblis adalah dengan memiliki iman yang teguh. Berarti untuk dapat mengalahkan iblis, kita harus menyerahkan diri kita semakin dalam dan semakin dalam. Menyerahkan diri kita semakin habis dan semakin habis. Dengan menyerahkan diri kita semakin habis, maksudnya sampai kita tidak memiliki diri kita lagi, kita akan semakin kuat untuk melawan dunia. Tahu gak sih guys, kekuatan dunia itu apa? Kekuatan dunia, kekuatan iblis itu apa? Cuman satu. Keindahan yang menggoda kita. Iblis kan menggoda kita dengan keindahan dunia. Iya, apalagi kekuatannya. Kan kekuatannya bikin kita kaya, bikin kita sukses. Ya which is bukan berarti lo kayak sukses itu dari setan, enggak. Kerja keras pun bisa bikin sukses. Tapi kan dunia kan menarik kita dengan keindahannya. Jadi kaya tuh enak ya. Punya barang branded tuh keren ya. Lihat deh, itu kan keindahan dunia. Modalnya iblis itu doang. Karena iblis gak bisa memaksa kita masuk neraka. Tapi dia bisa memberikan rangsangan-rangsangan. Salah satunya apa? Dan satu-satunya malahan, itu keindahannya.
Dan kalian tahu gak kekuatan Tuhan itu di mana? Apa itu kekuatan Tuhan? Kekuatan Tuhan adalah kebenarannya. Jadi kalau kekuatan dunia dan iblis adalah keindahannya. Keindahan dunia maksudnya di sini. Keindahan duniawi maksudnya juga di sini. Tapi kekuatan Tuhan adalah kebenarannya. Keindahan dunia berlawanan dengan kebenaran Tuhan. Semakin kita menempel kepada kebenaran Tuhan, semakin kita melihat dunia itu gak indah. Nah itu dia. Karena itu Tuhan berkata apa? Dunia bukan rumahku. Kemudian di ayat yang lain, serigala punya liang, burung punya sarang, tetapi anak manusia gak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Tuhan udah memberikan gambaran. Guys, ini tuh bukan rumah kita. Rumah kita nanti di sana. Yang aku pergi duluan dan aku menyiapkan rumah di sana. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, Tuhan bilang. Kenapa? Ini bukan rumah kita. Rumah kita nanti di sana. Nah, kalau kita nggak sadar sama hal ini, kita tuh melihat dunia sebagai rumah kita dan kita mau mencari kenyamanan di sini. Padahal, apa sih yang bisa kita cari di sini? Apalagi di masa-masa pandemik virus seperti hari ini. Lu mau nyari apa coba? Hah? Lu ke mall kagak bisa. Mau nyari apa lagi? Mau makan, mau beli makanan, lu juga takut tuh makanan udah ada virusnya. Mau nyari apa lagi kita? Mau nyari apa lagi kita di sini? Keindahan dunia adalah satu-satunya cara untuk menarik kita untuk jauh dari Allah. Wah guys, kalau kita gak sadar dari hal ini aja, kita bahaya loh. Di Yakobus 4 ayat keempat, mungkin next time gue akan membahas ayat ini lebih dalam lagi. Di situ dikatakan begini, persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Gila gak? Bersahabat dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Bersahabat dengan dunia ya teman-teman, itu bukan berbicara jadi orang jahat, bukan jadi perampok, bukan jadi orang yang korupsi, no. Bersahabat dunia adalah cukup kita nyaman di dunia ini. Dan di situ udah cukup membuat kita menjadi musuh Allah. Makanya tadi gue bilang sama kalian, kalau lo gak tahu hal ini, kita di kondisi yang bahaya banget. Sama kayak orang yang udah kena virus, tapi dia gak sadar. Dunia memang gak buruk, gue akuin. Ya I know pemandangan tuh indah, barang branded tuh keren, sepatu-sepatu tuh keren, I know. Tetapi kalau kita menaruh harapan kita untuk happy di dalam hal-hal seperti itu, atau bahasa simpelnya kita dibahagiakan di sana, enggak deh. Tinggal tunggu waktunya guys. Semua barang-barang atau keindahan itu ninggalin kita. Dan kita akan bertemu dengan Tuhan. Dan kita gak membawa itu semua. Dan kita bilang, gila lu ninggalin gue. Ya memang mereka kan ninggalin kita one day. Kita bisa menikmati dunia, tetapi bukan berarti kita berharap kebahagiaan di sana. Lu bisa jalan-jalan. Let's say lu bisa ke Bali, lihat pantai yang begitu indah. Lu bisa jalan ke luar negeri mungkin, lihat pemandangan yang begitu indah. Tapi lu gak berharap lu bisa bahagia di situ terus. Kalau sudah kita berada di level seperti ini, kalau kita berada di level dimana kita gak berharap kebahagiaan dari dunia, gini ya, dunia seindah apapun, lu gak akan tertarik. Dan dunia semenakutkan apapun, lu gak akan takut. Ingat hal ini. Kita harus berada di satu level di mana dunia seindah apapun, kita gak akan tertarik. Dan dunia semenakutkan apapun, kita gak akan takut. Oke? Karena itu yuk miliki iman yang benar. Dan mari kita melawan dunia. Salam Paradoks.